Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Andasari dengan NIM 2010602010. Baik, di sini saya akan mereview materi mengenai konsep dasar dalam ekonomi Islam untuk pembunuhan tugas mata kuliah mikroekonomi Islam. Langsung saja masuk dalam materi, yaitu konsep dasar dalam ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis, yaitu sebagai suatu sistem yang mampu memberikan kebebasan besar untuk setiap pelaku ekonomi juga melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi ataupun berbagai faktor produksi lainnya. Yang kedua itu ada sistem ekonomi sosialis, yaitu suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Yang ketiga ada ekonomi Islam, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana dikembangkan oleh pemikiran Islam. Yang ketiga ada sistem ekonomi konvensional, yaitu diartikan sebagai ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikut berpartisipasi atau andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan. Yang kelima yaitu ada sistem ekonomi campuran, diartikan sebagai perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Masuk dalam asas-asas ekonomi Islam. Jadi asas-asas ekonomi Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kepemilikan, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada disposisi. Kepemilikan yaitu izin pembuatan surat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan serta mendapatkan kompensasi darinya. Nah, masuk dalam bentuk-bentuk kepemilikan. Bentuk-bentuk kepemilikan itu ada 3. Yang pertama ada kepemilikan individu, yaitu hukum sahara yang berlaku untuk barang dan jasa di mana pemiliknya berhak memanfaatkan dan mendapatkan kompensasi darinya. Yang kedua itu ada kepemilikan umum, yaitu izin pembuat syariat kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda. Yang ketiga itu ada kepemilikan negara, yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Nah, masuk dalam sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada waris, yaitu harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Yang kedua bekerja, meliputi kegiatan ataupun aktivitas seperti menghidupkan tanah mati, berburu, makelar, dan lain-lain. Ketiga itu harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Kita masuk dalam asas yang kedua, yaitu distribusi. Langsung saja, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kebutuhan individu berupa kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan mewah. Yang kedua itu ada kebutuhan perkelompok, meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Masuk dalam bentuk kepemilikan yang kedua, yaitu disposisi atau tasarruf, yaitu kepemilikan barang dan jasa, pemanfaat atau penggunaan serta pengembangannya atas barang yang dimiliki seperti infak ataupun perbelanjaan itu melalui 2 faktor. Pertama itu ada faktor hubungan seperti wasiat, hadiah, dan faktor nafkah berupa ayah kepada anak. Yang kedua yaitu pengembangan harta. Pengembangan harta itu bisa melalui pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Hukum tanah pertanian. Cara pengembangan tanah itu bisa melalui 2 cara. Yang pertama ekstensifikasi, yaitu pembelian lahan, tahjir, ihya al-mawat. Kedua itu intensifikasi, yaitu wajib mengelola tanah pertanian, tapi ini bisa menjadi haram karena tidak diperbolehkannya menyewakan tanah pertanian. Yang kedua itu ada hukum perdagangan. Bentuk perdagangan itu dibagi menjadi 2, yaitu perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri. Bentuk perdagangan itu sendiri itu bisa menjadi jual beli, salam, istisna, dan sarf atau falas. Hukumnya halal karena jelas bentuknya barang dengan barang atau uang.
Yang kedua itu bisa menjadi haram karena mengandung hukum riba, takdis, dan penimbunan. 3. Hukum perindustrian, yaitu hukum pabrik atau kilang, mengikuti hukum barang yang diproduksinya dalam kepemilikan dan produksinya. Hukum syarikah. Syarikah adalah akad antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Akad syar'i yaitu ijab dan qabul. Ini menjadi sah apabila sepakat melakukan syariah, sepakat memberikan modal, dan sepakat melakukan syariah dalam urusan tertentu. Yang ketiga, objek akad. Nah, objek akad itu bisa berupa sesuatu yang bisa diakadkan seperti barang dan jasa. Bentuk syari dalam Islam yaitu syari amlak atau zat, dan syari ukut yaitu pengembangan harta. Bentuk-bentuk syariah kapitalis seperti perseroan firma, perseroan terbatas, koperasi, dan asuransi, dan semua itu akan menjadi haram apabila dari keempat bentuk syariah kapitalis itu bertentangan dengan syarat syariah Islam. Dengan fakta, akad syar'i tidak dijalankan oleh badan tetapi oleh modal. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.